Baik, untuk teman-teman mahasiswa semua, untuk malam hari ini kita bahas ya tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Baik, Mas, kelihatan ya? Bisa kelihatan Lihat, jelas? Baik. Kelihatan, Eh, Pak. kemudian suara saya jelas? iya Pak, jelas. Jelas, Pak. Baik, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Untuk malam hari ini ya saya sampaikan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ya. eh, Paling tidak nanti kita akan mempunyai gambaran ya seperti apa bentuk kegiatan bisnis ya. Ini dari beberapa sudut pandang ya. Baik, untuk bentuk kepemilikan bisnis ya adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya. Nah, biasanya begitu ya. Kalau kita eh, apa mau memahami tentang kepemilikan, biasanya ini bisa dilihat dari yang punya ya, atau yang mendirikan. Gitu. Kemudian kita juga bisa lihat dari sumber modal dan apa tujuannya. Modalnya dari mana, siapa yang memodali, kemudian tujuan-tujuan bisnis itu dibuat, ya, itu untuk apa. Ya, jadi paling tidak, ini saya sampaikan dulu ya, nanti yang lain menyimak. Nanti kalau memang ada yang mau kita sharingkan, ditanyakan, monggo silakan. Jadi paling tidak ada 3 yang kita akan lihat dulu ya. Mas Solikin ya, masih ini ya. Pertama dari siapa pemiliknya tadi ya atau pendirinya ya, yang mendirikan karena ini kita akan melihat seperti apa. Contoh. Ini suaranya masih ada yang masuk ini. Ya. Oke. Kemudian sumber modal dan tujuannya. Teman-teman, berdasarkan kegiatannya, ini dikelompokkan menjadi, ya ini ada beberapa bentuk pengelompokan ya. Yang pertama, manufaktur. Ya. Jadi bisnis yang manufaktur. Bisnis manufaktur ini apa? Bisnis Pembuatannya dari manufaktur. nol, Pak. Ya, Untuk proses pengolahannya dari nol. betul. Jadi mulai dari bahan baku sampai dia memasarkan ya. Ini dikerjakan sendiri ya, jadi dari nol. Betul. Oke. Baik. Kemudian jasa ya. Jadi kegiatan jasa ini berarti dia di pelayanan ya. Ada pengecer dan distributor. Jadi dia hanya mendistribusikan saja ya barang yang sudah dibuat tadi ya, kemudian didistribusikan menjadi distributor atau dia sebagai pengecer. Berarti menjual secara eceran. Kemudian di bidang pertanian dan pertambangan, ya, jadi khusus di tambang, kemudian di pertanian, ya. Kemudian yang kelima finansial, jadi ini urusan dengan keuangan, ya. Jadi apa namanya kegiatan yang berhubungan dengan keuangan finansial. Contohnya apa itu nanti ya? Pasar modal, ya. Apa namanya finansial itu bisa. Oke. Kemudian perbankan itu juga finansial. Kemudian di kegiatan informasi. Informasi banyak ya, mungkin di Telkom ya yang hari ini banyak itu. Telkom, kemudian yang Indosat ya banyak. Itu jadi di bidang informasi itu atau di apa namanya?
media dengan informasi. Utilitas, jadi seluruh kebutuhan-kebutuhan ya di apa namanya tentang utilitas ini dikelompokkan di sana. Yang kedelapan, real estate. Real estate ini ya kaitan dengan apa ini pembangunan ya, perumahan ya. Kemudian di bidang transportasi. Jadi nanti pengelompokan bisnis paling tidak nanti seperti ini. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mulai tidak fokus di satu apa namanya jenis saja, satu kegiatan saja, tapi dia sudah mulai kemana-mana. Ya, yang dulunya fokus ya mungkin di bidang apa eh, apa namanya gudang garam misal ya perbankan itu sudah mulai akan ke bidang-bidang yang lain kan banyak ya grup-grup yang lain juga banyak. Jadi sekarang sudah mulai merambah kemana-mana ya. Jadi bukan hanya di sektor real estate saja dia, tapi juga mulai merambah ke perkebunan, pertambangan, pertanian, dan seterusnya. Oke. Yang dulunya retail, dia sebagai pengecer saja, ternyata sekarang sudah mulai ke pemain yang lain juga. Jadi seperti itu untuk bentuk kepemilikan bisnis. Baik, untuk selanjutnya, ya bentuk kepemilikan bisnis menurut Fry dan teman-teman 2000 dan Ebert Griffin 2009 paling tidak ada tiga jenis kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan ya. Jadi dia perusahaan perseorangan ini ya nanti di belakang akan ada ya. Jadi bentuknya adalah yang dimiliki oleh orang per orang. Mohon maaf, Pak. Ya, Saya Christian Sanjaya, Pak. Baru masuk, Pak. baik Mas Christian, terima kasih. Langsung gabung ya. Ya, Pak. Saya Gabung. terlambat. Mohon maaf. Oke, baik. Ya, paling tidak ada tiga tadi. Pertama, perusahaan perseorangan ya, yang dimiliki oleh orang per orang. Yang kedua adalah kemitraan. Ya, kemitraan ini ada beberapa yang bergabung menjadi mitra ya, atau partnership. Yang ketiga adalah perusahaan korporasi. Berarti ini sudah gabungan dari beberapa perusahaan. Ya. Bukan hanya mitra lagi, tapi sudah gabungan dari beberapa perusahaan. Monggo nanti ini akan bisa teman-teman nanti apa namanya bahas ya seperti apa bentuk perusahaan perseorangan, kemitraan plus minusnya. Nanti ini mungkin akan kita buat apa namanya tugas ya untuk perorangan individu nanti di apa namanya di materi yang pertemuan yang keempat ini. Oke. Nanti saya akan tulis nanti tugas-tugas individunya nanti saya akan kirimkan di grup ya di grup. Selanjutnya kita bahas ya tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan ya, dan dimiliki oleh individu. Tadi sudah jadi dimiliki oleh orang per orang atau individu yang tanggung jawabnya tidak terbatas. Ya. Dia mempunyai tanggung jawab penuh. Individu ini, orang per orang ini punya tanggung jawab penuh. Ya, karena apa? Ya memang punyanya dia. Ya. Dan keberlanjutannya tergantung individu yang bersangkutan. Jadi sangat ketergantungan kepada orang per orang atau individu tadi sangat tinggi. Karena apa? Ya memang dia yang punya. Nanti termasuk permodalan, termasuk nanti kebijakan, termasuk nanti tujuannya, keinginannya mau seperti apa. Ya, ini tergantung pemiliknya, ya tergantung individu itu sendiri. Teman-teman, ini ada keunggulan perusahaan perseorangan. Keunggulannya, ya. Yang pertama investasinya tidak terlalu besar, oke ya.
Jadi biasanya ya perusahaan ini tidak terlalu besar karena memang modal perorangan pun juga pasti terbatas, gitu ya. Jadi dia akan memilih sebuah usaha yang tentu saja investasinya juga tidak terlalu besar. Jadi kita bicara tidak orang sudah besar gitu ya, orang punya duit banyak terus orang bukan itu, tapi apa namanya, perusahaan perseorangan ini dibentuk dengan modal yang tidak terlalu besar, kita bisa buat itu keunggulannya. Yang kedua, bisa menjadi bos di perusahaan sendiri ya, karena punyanya gitu ya, karena punya sendiri, dia menjadi ownernya, dia menjadi pemiliknya, ya dia jadi bosnya di situ. Kemudian bangga terhadap karyanya sendiri ya. Jadi dia mempunyai produk ya, mempunyai keluaran outputnya ya sesuai dengan keinginannya tadi ya. Jadi ada sesuai passionnya, ada kebanggaannya tersendiri ya bagi dia. Yang keempat ya, prosedur dan aturan hukumnya sederhana ya, karena memang masih biasanya ini perusahaannya juga belum besar ya, karena tadi investasinya juga tidak besar, otomatis ya prosedurnya pun juga tidak besar, tidak banyak, tidak panjang. Ya mungkin nanti pemilik kemudian langsung ke siapa gitu ya, ke direksinya gitu. Jadi nanti direksi mungkin belum sampai ke direksi. Jadi nanti ada bagian manajer apa, yang kedua atau 3 orang. Ya. Kemudian aturan hukumnya juga sederhana, karena perusahaannya juga perseorangan, belum besar ya. Ini aturan-aturan yang ada di dalamnya juga tidak seperti ya, perusahaan yang memang sudah besar ya, atau perusahaan yang bentuknya korporasi, beda lagi, jelas di situ ya, ketat sekali. Nah, tadi seperti PT Boom itu kan besar itu, maksudnya bukan perseorangan ya, sudah banyak di situ. Tentu saja aturan hukumnya juga jelas di situ. Kemudian yang kelima, keuntungannya untuk pribadi. Ya tentu saja wong yang punya sendiri ya, modali yang dia jalankan sendiri ya. Ya tentu saja ada beberapa ini ya yang membantu. Keuntungannya untuk, kemudian pajaknya rendah. Jadi memang belum ada aturan-aturan yang terlalu membebani di situ. Ya, karena nanti pajak pun juga ada beberapa kriteria-kriteria. Oke. Baik teman-teman, ini itu tadi keunggulannya. Yang selanjutnya kelemahannya. Ya, tanggung jawab pemiliknya tidak terbatas. Jadi pemilik itu juga karena tidak terbatas tanggung jawabnya, dia punya kelemahan juga. Ya, nanti semaunya. Ya, kalaupun pemiliknya nanti ada trouble ya, nanti bisa jadi ini akan bermasalah juga. Ya, karena tidak terbatas tadi. Ini salah satu. Kedua, keuangannya terbatas. Sangat terbatas karena orang per orang